Wadimor, tentu sarung kita. Persaudaraan umat Islam atau Ukhuwah Islamiyah saat ini sedang diuji. Baru-baru ini, konflik Palestina dan Israel kembali memanas. Hingga 1 pekan ini sudah tercatat ribuan korban tewas maupun luka-luka akibat peperangan ini. Selain di Palestina, konflik atau penjajahan terhadap umat Islam di sejumlah negara hingga saat ini juga belum usai. Tindakan represif dan diskriminasi oleh otoritas Cina terhadap Muslim Uighur juga masih berlangsung. Belum lagi yang terjadi di India, penindasan terhadap umat Muslim di sana. Pemerintah setempat dan otoritas keamanan seolah tutup mata atas konflik ini. Ya, persaudaraan umat Islam kini sedang diuji. Bagaimana sikap kita sesama saudara seiman melihat banyaknya penzoliman terhadap umat Muslim? Bukankah dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 juga disebutkan, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Siang hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema Ketika Persaudaraan Islam Diuji. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kita dapat bertemu kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Asy-Syidik, Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor. Pemirsa, hari ini Damai Indonesiaku akan membahas satu tema yang sangat menarik yang berhubungan dengan persaudaraan, yaitu ketika persaudaraan Islam diuji. Saya Sabrina Raisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan, yang akan menyapa para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul sekali pemirsa, apa yang tadi disampaikan di awal tadi oleh rekan saya Sasa, bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu mengangkat tema ketika persaudaraan Islam diuji. Tema ini berlatar belakang atas apa yang terjadi di saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita di Palestina. Mereka dizolimi oleh Israel. Seperti apakah sikap kita? Inilah saat ini persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah kita saat ini sedang diuji. Seperti apakah pemaparan dari guru-guru kita? Insya Allah telah hadir bersama guru-guru kita Ki Haji Abdul Syukur. Kemudian juga ada Ustadz Rustandi dan juga Ustazah Ebira Hasanatina. Pemirsa, di segmen satu ini Ustadz Rustandi akan berbicara mengenai makna ukhuwah Islamiyah. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hasana ala salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang saya hormati fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah rasa kasih sayang kepada siapa? Kepada seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa ajaran agama Islam untuk menebarkan rasa kasih sayang di antara kita. Maka alhamdulillah kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah saat ini kita mengencam yang namanya kenikmatan iman dan Islam. Hadirin, saat ini maka dengan demikian, kalaupun kita sekarang memegang ajaran agama Islam dan kita juga memiliki keyakinan dengan penuh dengan rasa keimanan, tinggal pertanyaannya, nikmatkah kita memegang ajaran agama Islam dengan rasa keimanan? Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang hanya beragama Islam tapi tidak menikmati yang namanya Islam. Ngakunya beriman tapi rasa imannya enggak ada di dalam jiwanya. Itu jangan sampai ada pada jiwa kita saat ini. Kenapa? Saat inilah kita bisa merasakan ada atau tidaknya iman kita dalam batin kita, merasa atau tidaknya kita sebagai orang yang disebut sebagai orang yang beragama Islam, Muslim disebutnya. Rasa itu ada atau tidak? Saat ini saatnya kita menguji kepada kepribadian iman dan Islam kita. Tema hari ini di mana ditemakan dalam hari ini adalah diujinya rasa persaudaraan. Maksudnya apa? Maksud dari prolog saya ini adalah bahwa saat ini tadi moderator pun sudah menyampaikan, saat ini kita tengah menyaksikan sebuah fenomena, sebuah kejadian yang dahsyat yang memang itu sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Saudara kita dizolimi di Palestina sana. Timbulkah, adakah rasa empati pada batin kita? Nah, ini hari yang disebut dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Kita sering dengar itu, betul nggak? Ini kenapa serius amat ini ya? Ini ada kita dengar yang namanya istilah ukhuwah Islamiyah. Pada hakikatnya
Yang namanya ukhuwah Islamiyah itu terdiri dari berbagai macam prinsip. Kalau cuman antara kita, bahasa kasarnya, lu Islam, gua Islam, itu bukan ukhuwah Islamiyah, itu ukhuwah diniyah. Saudara antar agama, kamu Islam, saya Islam. Kamu nyungsep, bodoh amat. Kamu senang, terserah. Saya senang, senang saya. Kamu sengsara, sengsara kamu. Saya nikmat, kamu sengsara, urusan masing-masing. Walaupun kamu Islam, saya Islam, itu namanya ukhuwah diniyah. Cuman sama-sama Islam. Tapi mohon maaf jamaah, kalau sudah masuknya ke dalam ukhuwah Islamiyah, ada 4 prinsip dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah itu kan kita udah dengar tuh. Ukhuwah itu artinya persaudaraan, yang disaudarakan. Al-Islamiyah karena kita agamanya Islam. Jadi antara sifat dengan yang mensifati gitu. Ini kan ukhuwah itu sifatnya, ini Islamiyahnya mensifati kepada Islam. Ada 4 prinsip yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah diniyah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Yang kita fokuskan hari ini adalah ukhuwah Islamiyah. Ada 4 prinsip. Ada berapa? 4 Bu. Ini 4 nih ya. 1, kalau pakai menggunakan yang namanya ukhuwah Islamiyah, 1 ta'aruf. Yang kedua tafahum. Yang ketiga ta'awun. Yang keempat takaful. Apa ta'aruf? Ta'aruf saling mengenal di antara kita. Mungkin ibu jamaah dari majelis taklim yang lain saling mengenal. Kemudian saling tafahum, saling memahami, saling mengerti. Setelah itu baru ada ta'awun. Kalau sudah ada ta'awun baru takaful. Apa takaful? Saling menjamin. Kalau ta'awun saling menolong. Dalam prinsip Islamiyah, ukhuwah Islamiyah harus ada itu. Kalau dalam prinsip hidup kita, beragama kita, yang namanya kita mengaku ajaran agama Islam, tapi tidak memiliki rasa 4 itu, jangan harap kita disebut saudara bersaudara secara agama. Inti saripati dari ajaran agama Islam, yaitu saling di antara kita yang disebut dengan saudara. Paling banter kita itu disebutnya apa? Ukhuwah diniyah. Saudara satu agama, tapi nggak ada intisarinya. Nah, kasus yang terjadi, saudara-saudara kita yang dizolimi di Palestina sana, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan dalam batin kita? Cari tahu. Pertama, Palestina itu apa? Palestina itu siapa? Yang kedua, setelah kita ada ta'aruf, kemudian ada yang namanya tafahum, saling paham. Kalau sudah memahami apa yang terjadi di sana, insya Allah akan ada ta'awun, saling tolong menolong. Kalau mampu, bisa pergi jihad ke sana. Tapi jihad itu kalau secara regional kita harus ada izin kepala negara. Kalau presiden kata Pak Jokowi, warga Indonesia pergi ke Palestina, kita pergi bareng-bareng. Tapi ingat, harus punya kemampuan. Ya, nggak bisa apa-apa pergi ke sono, ya caranya mati lah. Harus punya harus tahu medannya sana dulu. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya takaful. Apa? Saling menjamin. Kita tidak bisa pergi ke sana, tapi kita bisa mendoakan. Kita tidak bisa pergi ke sana, kita bisa saling membantu, memberikan bantuan. Apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa berikan buat saudara-saudara kita? Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah watoniyah, persaudaraan senegara dengan kita. Agamanya apa? Terserah. Sukunya apa? Terserah. Bahasanya apa? Yang penting dia satu bangsa, satu negara dengan kita, itu adalah saudara kita. Yang kedua, yang keempat adalah ukhuwah insaniyah. Saudara kita kasus Palestina mencakup 3 buat pribadi kita. 1, ukhuwah diniyah. 2, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga,
ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Apa yang kita bisa berikan buat saudara-saudara kita yang seiman seagama di sana? Kecuali satu, dengan doa dan bisa memberikan bantuan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Ustaz Rustandi telah memberikan muqaddimah di awal di segmen 1 ini, memperdalam kembali makna ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa poin di sana, lebih dalam tadi. Bukan hanya hubungan persaudaraan, namun lebih dari itu adanya kepedulian, adanya saling mendoakan. Itulah yang disampaikan oleh Ustaz Rustandi. Bahkan di hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa hubungan muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Dan itu nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh guru kita Ustazah Ebira di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Rustandi tentang makna dari ukhuwah Islamiyah, yaitu adanya rasa empati, adanya rasa kepedulian antar sesama muslim. Nah, untuk menambah pemahaman kita di segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ebira dengan mengangkat subtema Muslim bagaikan satu tubuh. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بها الغمة وجهد في سبيل الله حق جهاده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdus Syukur, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau. Ustadz Rustandi, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau. Ustadz Sofyan, Kak Sasa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku yang insya Allah senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah bahagiakan kehidupannya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat yang begitu mahal Allah berikan kepada kita adalah nikmat menjadi orang mukmin. Kenapa mahal, Bu? Kenapa mahal, Pak? Sebab Allah jadikan antara orang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling bertaut hati satu sama lain. Allah jadikan orang mukmin antara satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Siapa yang mentautkan hati kita? Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Allah Ta'ala firmankan yang artinya dan Allah telah menghimpun hati-hati mereka. Kalaulah kita gelontorkan harta yang kita miliki, bahkan seluruh harta yang ada di atas muka bumi, niscaya kita tidak akan pernah menyatukan, mentautkan hati satu sama lain. Tetapi Allah lah yang membuat hati-hati bertaut. Sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha perkasa. Maka maha suci Allah yang telah membuat hati-hati kita bertaut. Maha suci Allah yang telah menyatukan kita dari berbagai latar belakang, bangsa, suku, bahasa, adat menjadi satu. Sebab satu ikatan yang kuat, yakni ikatan iman. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jikalau bukan karena tautan iman
niscaya tidak akan seorang Sayyiduna Bilal bin Rabah al-Habashi, Sayyiduna Suhaib ar-Rumi, Sayyiduna Salman al-Farisi dari Romawi, dari Persia, mereka bersahabat begitu dekat sebab daripada ikatan iman. Kekuatan iman menjadikan Islam kuat. Maka dari itu, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan yang sangat indah berkenaan dengan iman. Memberikan permisalan yang sangat indah berkenaan dengan iman dalam sabdanya. Nabi SAW bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Nabi Muhammad SAW katakan, engkau melihat persaudaraan sesama orang mukmin. Engkau melihat sesama orang mukmin, mereka memiliki 3 hal sesama mereka. Mereka memiliki 3 hal dalam persaudaraan mereka. Yang pertama dilihat adalah fi tarahumihim. Bagaimana mereka saling berkasih sayang satu sama lain. Bu, Pak, alhamdulillah Islam agama yang lengkap. Alhamdulillah Islam agama yang komplit. Yang bagaimana kita diajarkan untuk berkasih sayang satu sama lain. Nabi katakan dalam hadisnya, man la yarham la yurham. Yang enggak sayang dia enggak bakal disayang. Itu sebabnya Islam mengajarkan kita yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Orang tua mencintai anak, anak hormat kepada orang tua, murid sayang sama guru, guru hormat murid hormat kepada guru, guru sayang kepada murid. Subhanallah, saling berkasih sayang satu sama lain. Fitawadihim, mereka dengan berkasih sayang menunjukkan kecintaan satu sama lain. Hubungan persaudaraan mukmin saling menunjukkan kecintaan satu sama lain. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mengekspresikan rasa cinta kepada saudara dengan silaturahim. Betul ya Bu ya? Dengan saling menjenguk. Kita menjenguk orang yang sedang sakit. Orang yang meninggal dunia kita bertakziah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan juga untuk kita saling memberi hadiah untuk mengungkapkan rasa cinta kepada saudara mukmin kita. Dalam hadisnya baginda kata tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Kemudian jika kita tak mampu memberi hadiah, maka kita punya doa sebagai hadiah terindah kita. Doa adalah simbol cinta ibu dan bapak. Tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meminta untuk didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah li. Berdoalah kepada Allah untukku. Maka Nabi Muhammad SAW angkat kedua tangannya dan Nabi katakan, Allahumma ghfirli Aisyah, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah untuk Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, ampuni ya Allah. Sayyidatuna Aisyah saking girangnya, saking bahagianya sampai tertawa Bu. Kata Nabi Muhammad SAW, ayasurruki du'ai. Apakah doa saya bikin kamu girang wahai Aisyah? Mali ma yasurruni du'a'u. Apalah saya yang gak girang dengan doamu yang begitu indah wahai Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sesungguhnya itu adalah doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku. Tanda cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, mendoakan untuk umatnya agar Allah ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, fitarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Lemah lembut antar sesama mukmin, saling berempati antar sesama mukmin. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan jika ada salah satu sahabat yang syahid dalam peperangan, Nabi Muhammad ikut merasakan perihnya, sedihnya, duka yang dirasakan oleh keluarga. Lalu Nabi Muhammad katakan kepada para istrinya, masaklah kalian untuk keluarga sahabatku yang syahid. Subhanallah.
Apa perumpamaannya ibu-ibu sekalian? Mereka yang memiliki kasih sayang, mereka yang menunjukkan cintanya, dan mereka yang memiliki empati sama lain, satu sama lain. Nabi Muhammad SAW katakan, kamatsalil jasadi, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kalau salah satu dari anggota tersebut sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau satu anggota badan sakit, maka semua anggota-anggota yang lainnya juga akan merasakan sakitnya. Kalau permisalan satu tubuh kita masing-masing, kalau udah gigi yang sakit, pala kita sakit, meriang badannya, itu perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya. Mudah-mudahan takdir Allah yang begitu indah menjadikan kita saling bersaudara satu sama lain di dunia. Mudah-mudahan kelak kita bersaudara sampai ke surga insya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ebira yang telah menyampaikan bagaimana kita seorang muslim bagaikan satu tubuh dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Dan Masya Allah, Maha Suci Allah yang telah menyatukan hati-hati kita sesama muslim, tidak pandang suku dan juga negara. Ketika Allah menyatukan hati-hati kita, tiada harta bahkan seluruh dunia tiada bisa yang mengganti kecuali tautan hati-hati kita yang ditautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan satu tubuh seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ketika satu dirasakan sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Bagaimana ketika saudara-saudara muslim kita tersakiti atau terzolimi, bagaimana hak dan juga kewajiban kita? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah. Kita masih dengan tema besar kita ketika persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah kita diuji. Seperti apa yang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibombardir bahkan dizolimi oleh negara Israel. Lalu kewajiban apa dan hak-hak kita seperti apa ketika saudara seiman kita dizolimi? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Selamat mengikuti. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Rustandi, Ustadzah Ebira, Ustadz Sofyan, Mbak Sasa, dan semua ikhwatal iman, para perindu Allah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin yang di hatinya ada kecintaan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika ada orang melihat kezaliman, ia membiarkannya, ia diam saja. Dalam riwayat yang lain disebut kemunkaran.
Jika ia melihat kemungkaran, dia diam saja, dia tidak bereaksi, dia tidak berusaha untuk mengubahnya, maka khawatir azab Allah Subhanahu wa taala akan ditimpahkan sepenuhnya kepadanya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas sebagai orang beriman, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh ustadz dan ustadzah kita, semangat ukhuwah Islamiyah mesti terpatri dalam diri ini. Merasakan seperti apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita adalah keniscayaan bagi orang-orang beriman. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina, mereka sudah dijajah, dirampok hartanya, diambil tanah-tanah hak mereka, dibombardir tempat-tempat tinggal mereka, dibunuh bahkan para wanita, anak-anak balita, bahkan baru saja janin yang masih amat kecil itu sekarang sudah menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, lantas apakah kita akan diam saja? Adakah rasa sakit di hati ini? Adakah rasa perih dan pedih dalam hati kita ketika saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu? Jika tidak ada, istighfarlah. Taubatlah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita khawatir nanti azab Allah didatangkan kepada kita. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, iya, mereka sekarang yang wafat menjadi syuhada, mereka dalam keadaan terluka, bahkan pasokan makanan mereka sekarang tiada. Rumah sakit dibanjiri oleh mereka yang dalam keadaan luka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bahagia, kita masih bisa senyum, kita masih bisa beraktivitas dengan bebas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas seorang mukmin adalah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudaranya. Maka aneh kalau ada hari ini orang yang sudah tahu apa yang terjadi terhadap saudara-saudaranya. Di sana mereka ribat, mereka menjaga hak-hak kaum muslimin. Sebagian masih ribut. Orang-orang ribat, dia ribut. Orang yang biasa ribut biasanya ribet. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin kita berusaha untuk punya empati dan langsung menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kamu jagalah, tolonglah orang yang madlum, orang yang terzalimi. Tapi juga Rasulullah mengingatkan, tolong juga yang zalim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang madlum, yang teraniaya kita sudah paham. Lalu bagaimana membela, menolong orang-orang yang zalim? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cegah mereka dari kezalimannya. Maka kita menyerukan dari Damai Indonesiaku, dari Indonesia kita menyerukan supaya Palestina dalam keadaan merdeka dan berdaulat penuh. Yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Israel harus menyerahkan kekuasaan itu kepada Palestina. Kenapa? Mereka telah menjajah, mereka telah mengambil hak-hak kaum muslimin. Dan kita yang tidak berada di sana, apa yang kita lakukan? Satu, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ittaqi da'watal madlum, orang yang teraniaya itu doanya mustajab. Mereka yang di sana doanya mustajab. Lalu bagaimana dengan doa-doa kita yang ada di sini? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doa kita sampai. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Gunakan kekuatan ini dalam setiap sholat fardu kita, dalam sholat-sholat sunnah kita, dalam setiap kesempatan. Jangan sampai kita diam saja. Para muslimat, para mukminin, kita semua punya
power, kita punya senjata yang lebih dahsyat daripada senjata-senjata yang dimiliki oleh Israel itu. Dan kita doakan semoga senjata mereka menjadi rongsokan-rongsokan, menjadi besi-besi yang tidak berguna dan tidak punya kekuatan apa-apa. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, harus kita yakin sebagai orang beriman bahwa kita punya kekuatan dan kekuatan itu adalah kekuatan doa. Yang kedua, kita semuanya bantulah mereka. Bantu dengan apa? Dengan harta yang kita punya. Dengan harta, kirimkan lewat mana? Lembaga-lembaga yang insya Allah menyalurkan sampai kepada tujuan dengan baik. Jangan diam-diam saja dan jangan sampai tidak punya perasaan apa-apa. Mata kita akan ditanya oleh Allah, telinga kita akan ditanya oleh Allah. Lalu apa perhatianmu, kepedulianmu untuk saudara-saudaramu? Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Syukur telah memberikan pemaparan kepada kita semuanya bahwa sudah jelas bagaimana kewajiban kita sesama muslim untuk bagi saudara kita yang dizolimi, untuk mendoakan ketika kita bisa memberikan donasi sebanyak-banyaknya, kita berikan donasi. Ketika kita hanya bisa memberikan bantuan doa, kita berikan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masih dengan tema besar kita, ketika persaudaraan Islam kita diuji, di segmen berikut nanti akan kita perdalam lagi dengan sesi tanya jawab. Sudah ada Sasa yang bersama jamaah. Silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Dan pemirsa, sudah ada satu jamaah yang siap untuk bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nurlia. Ibu Nurlia, Betul. silakan pertanyaannya disampaikan. Baik, seperti yang Rasul sabdakan, ketika kita mencintai saudara, kita diperintahkan seperti kita mencintai diri kita sendiri. Semestinya jika tubuh ini lapar, kita akan makan. Di saat tubuh ini haus, kita akan mencari air dan meminumnya. Begitupun ketika tubuh ini sakit, maka kita akan segera mengobatinya. Namun yang terjadi ketika saudara kita merasakan lapar, haus atau sakit, justru banyak yang tidak peduli. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berdosa membiarkan saudara kita tersebut? Baik, luar biasa pertanyaannya Kiai Ustadz dan Ustazah. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya usai jeda. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ketika persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah kita diuji. Seperti apa kepedulian kita ketika saudara-saudara kita di Palestina dibombardir atau dizolimi oleh Israel. Nah, dengan tema yang sangat menarik ini tadi sudah ada jamaah yang bertanya, Ibu Nurlia, dengan pertanyaan ketika saudara-saudara kita dizolimi, namun kita tidak punya kemampuan, apakah ini termasuk suatu perbuatan yang berdosa? Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama saya berikan kesempatan Ustadz Rustandi. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu terima kasih pertanyaannya. Nanya temani galak sih Ibu mah. Baik begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibuli akhihi kama yuhibuli nafsi. Ini hadis dari Ja'far Ibn Malik. Tidak sempurna seseorang, iman seseorang itu sampai dia itu mencintai orang lain sesamanya dia, sama seiman seagama pastinya, sampai dia seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau ibu pertanyaannya berdosakah kalau kita tidak memiliki kepedulian sosial terhadap sesama seiman seagama dengan kita, bahasanya la yu'minu, tidak beriman. Berarti kira-kira dosa apa enggak? Dosa apa enggak? La yu'minu, dianggap tidak punya iman. Maka tumbuhkan empati kita terhadap saudara-saudara kita yang satu negara dengan kita, satu wilayah dengan kita, atau beda negara dengan yang kasus sekarang kita tentang Palestina. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang kita memiliki kemampuan dan ada izin dari negara, silahkan Anda pergi ke sana. Punya kemampuan tapi, dan ada izin dari negara. Yang kedua, kalau memang kita tidak memiliki kemampuan, maka bisa kita bantu dengan apa yang kita bisa punyai.
Apa yang kita bisa serahkan buat saudara-saudara kita di sana? Yang satu, tentang bisa jadi ke sana. Yang kedua, apa yang kedua? Harta enggak ada, kemampuan enggak ada, minimal doa. Doain. Makanya jamaah sekalian, mohon maaf Kiai, kita sudah mulai di masjid-masjid, sudah mulai dengan kunut nazilah. Itu bentuk empati, kepedulian kita. Mangkatkan itu tuh bisa, pergi ke sana nggak mampu, ada tenaga kemampuan seberapa, oke kita nyumbang, seberapa kemampuan kita berikan, kemudian kita bantu dengan doa. Itu kita masyarakat, kita rakyat, tapi ada tugas pejabat dengan diplomasinya mereka masih bisa berjuang untuk saudara-saudara kita. Kita yang ada di Indonesia tidak boleh mengatakan itu negara mereka. Oke lah mereka berebutan negara, tapi yang dizolimi, yang dijajah adalah saudara kita seiman, seagama dengan kita. Kalau sampai ada orang yang mengatakan itu urusan mereka, saya yakin imannya dipertanyakan. Saya yakin keimanannya diragukan. Saya yakin agamanya Islam, pasti Islamnya KTP doang. Kenapa? Sebab nggak ada empati apa-apa. Bagi kita orang yang memiliki beragama Islam, memiliki iman, lakukan apa yang bisa kita lakukan buat saudara-saudara kita. Ibu bertanya, dosa, layu minum, tidak beriman. Harus ada empatinya. Wallahu a'lam. Ibu galak sih, jadi saya juga tegas juga sih. Masya Allah, terima kasih Ustaz Rustandi. Mungkin bisa dilengkapi oleh Ustazah Ebira atas pertanyaan dari Ibu Nulia tadi. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Mengutip hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dari kita melihat kemungkaran ini yang dilakukan oleh tentara Israel kepada saudara-saudari kita di Palestina, kira-kira kemungkaran atau bukan? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Artinya bagi yang memiliki kekuatan. Ya. Fa illam yastati, kalau dia enggak bisa mencegah itu dengan tangannya, fa bilisanihi, dia cegah kemungkaran itu dengan lisannya. Bu, Pak, sekarang zamannya sosial media. Suarakan pembelaan kita kepada saudara-saudari kita di Palestina. Kalau enggak mampu, kata Nabi, fabiqalbihi, ingkari itu di dalam hati, tapi ingat catatannya, wadzalika adhaful iman, yang begitu itu dikatakan sama Nabi Muhammad iman yang derajatnya paling lemah. Kalau kita mengingkari dalam hati saja disebut iman yang paling lemah, apalagi kita diam. Kata Nabi, ar-radi bil munkar kafa'ilihi, yang redha dengan kemungkaran, diam itu kan tandanya redha. Ya. Dengan kemungkaran dia seperti orang yang melakukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kira-kira dosa enggak? Ya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Ebira, sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaannya bersama Sasa. Silakan Sasa. Ya, Mas Sofyan dan pemirsa, sudah ada jamaah kedua yang sudah siap untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Habib Faisal Alkaf. Bapak Faisal, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan konflik perang Palestina Israel, ini saya melihat perang antar agama di mana Palestina ingin mengusir penjajah Israel laknatullah dari negaranya, yang mana sudah puluhan tahun dia menjajah Palestina, dan di mana mereka menyerang Israel itu untuk mengusir penjajah. Jadi bukannya Palestina itu teroris, tapi dia mengusir penjajah untuk merdeka. Sampai saat ini informasi saya terenyuh sekali, sudah 1.700 syuhada yang syahid. Dan kebanyakan rakyat sipil. Nah ini apa bukan Israel yang jadi teroris? Dia membunuh anak-anak, dia membunuh wanita, dia membunuh rakyat sipil. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan saya, langkah apa yang kita perbuat Ustadz untuk memberi semangat? Apakah kita hanya bisa demo
apakah kita hanya bisa berdoa? Apakah kita ada pendaftaran untuk mujahid ke Palestina? Dan saya melalui media TV One menghimbau kepada seluruh imam masjid di Indonesia, kunut najilah. Karena senjatanya doa itu senjatanya umat Islam. Amin. Ya? Ya. Senjatanya doa itu senjatanya umat Islam. Mungkin itu yang saya bisa pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan untuk Kiai Abdul Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah atas pertanyaannya. Ikhwatal iman, pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah apa yang kita lakukan? Tentu secara konstitusional harus ada lobby-lobby supaya pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina benar-benar terwujud. Internasional, walaupun kita sudah tahu jawabannya, sekutu-sekutu Israel pasti membela Israel. Tapi langkah-langkah itu tetap harus dilaksanakan. Maka kita meminta pemerintah Indonesia untuk aktif melakukan itu. Dan juga di Dewan Keamanan tentu PBB. Walaupun kita sudah tahu tapi ikhtiar itu harus tetap dilakukan. Yang kedua, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah berkali-kali disebut kaitan dengan doa dan jangan pernah remehkan urusan doa. Suatu saat di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, ya, ada seorang menteri namanya Yahya Khalid Al-Barmaki. Dia jadi menteri, anak-anaknya bahkan jadi gubernur. Suatu saat menteri ini dan keluarganya harus mengalami masa-masa dibui. Mereka masuk penjara. Lalu anak-anaknya tanya, kenapa kita sekarang mengalami ini? Apa jawaban ayahnya? Boleh jadi karena ada doa-doa orang yang terzolimi dan doa mereka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuatan doa itu adalah kekuatan dahsyat dan jangan dianggap sepele. Bayangkan kaum muslimin dari penjuru dunia berdoa. Kemudian yang jangan diam saja. Sekarang mereka butuh makanan. Mereka butuh obat-obatan. Mereka butuh untuk kehidupan mereka. Bahkan mengobati luka-luka saudara-saudara kita yang sakit. Maka bantuan apa? Harta. Kirimkan harta kita. Dengan apa? Melalui lembaga-lembaga yang memang resmi. Kemudian bantu mereka. Dan insya Allah kemudian bersamalah kaum-kaum muslimin yang lain membangun kesatuan. Ikhwah. Pelajaran ini bukan hanya buat mereka tapi buat kita. Ketika kaum muslimin lemah, ketika kaum muslimin gampang terprovokasi kemudian terbelah, maka kita akan mudah terzolimi. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana membangun ukhuwah, bagaimana membangun soliditas di antara kita dan satukan harokah kita yang membuat Allah ridho kepada kita. Ketika kita ridho kepada Allah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Insyaallah Palestina berjaya dan menang. Dan semua dari penjuru dunia menolong Allah. Siapa yang menolong Allah? Ini Ustadz Rustandi, Ustadz Epira, katanya Ustadz Sofyan namanya bisnis ini. Bisnis intan. Bisnis intan. Apa itu? Intan surullah. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mengundang pertolongan dari Allah. Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, dan tidak akan menyurutkan semangat perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Ketika mereka ditanya, Anda mau keluar dari sana? Mereka bilang enggak, kami akan berjuang di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari guru-guru kita. Kita yakin semua bahwa ini semua dari bagian dari skenario Allah, bagian dari takdir Allah. Mungkin bisa jadi dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara di kita di Palestina, membuat kita yang ada di sini, yang ada di seluruh dunia, umat muslim khususnya, semakin
semakin kuat ikatan batin kita dan juga ikatan diniyah kita dan juga ikatan ukhuwah Islamiyah kita untuk bersama-sama mendukung dan juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 4, kita akan masuk di segmen renungan, yaitu kita akan bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin Kiai Haji Abdul Syukur. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Wahai Engkau yang maha perkasa lagi maha kuasa, tidak ada satu peristiwa kecuali dalam pengetahuan-Mu. Ya Allah, apa yang sekarang terjadi di atas muka bumi ini, saudara-saudara kami setelah tanah mereka dirampas, harta mereka dikuasai, jiwa-jiwa mereka dibunuhi, para wanita, balita, mereka yang tidak salah harus merasakan akibat dari kecongkakan, kepongahan, bahkan dari penurutan hawa nafsu belaka. Ya Allah, kami sadar apapun yang terjadi pasti semua dalam takdir-Mu. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, Allahumma inna la nas'aluka raddal qadha walakin al-lutfa fi. Bukan kami menolak ketentuan-Mu ya Allah, tapi berilah al-lutfu, kelembutan di hati kami, di hati saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina. Ya Allah, mereka yang wafat terimalah di sisi-Mu sebagai syuhada. Gantilah apa yang mereka rasakan sengsara susah di dunia dengan kenikmatan di sisi-Mu yang abadi. Ya Allah, ampuni segala dosa mereka. Ya Allah, jadikanlah surga tempat kembali mereka. Ya Allah, sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami tentu bukan hal biasa. Obat-obatan yang sudah mulai langka, bahkan makanan yang sulit lagi mereka dapati, kebutuhan harian mereka, bahkan tempat berteduh mereka, rumah-rumah mereka telah luluh lantah. Keamanan menjadi sesuatu yang mahal untuk mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, sembuhkan mereka dari sakit-sakit mereka. Anta syafi, wahai Engkau yang maha menyembuhkan. Sekalipun bukan obat-obatan yang dibuat oleh makhluk-Mu, kami yakin Anta syafi, Engkau yang maha menyembuhkan. Karuniakan sehat walafiat untuk mereka. Ya Allah, buat mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan kepemilikan mereka, kami mohon ya Allah, Allahumma akhlif lahum khairan minha. Gantilah untuk mereka dengan yang lebih baik ya Allah. Ganti untuk mereka dengan yang lebih baik ya Allah. Bahkan kami mohon kepada Engkau ya Allah, karuniakan Palestina merdeka. Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustad'afin
wahai Engkau yang maha kuat. Allahumma ya qawiyyu qawwihim ya Allah fi dha'fihim. Kuatkan mereka dalam kelemahan mereka ya Allah. Kuatkan mereka dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kuatkan mereka dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami kaum muslimin di Indonesia dimanapun berada ya Allah, jangan butakan mata hati kami. Ya Allah, jangan butakan mata kepala kami. Ya Allah, jangan Kau cabut empati dari diri ini. Ya Allah, jadikan setiap hati kaum muslimin terketuk dengan doa, dengan apa yang mereka punya kepadamu ya Allah. Bahagiakan semua dunia akhirat. Allahumma a'izzal Islam wal muslim. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dan juga apa yang kita suguhkan di siang hari ini menjadi satu ikhtiar tersendiri atas dukungan dan doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Akhirnya, saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga kru yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad fil Palestin ya Allah. Wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Rahman, istajib doana ya Rahim. Allahumma asil maqasidana ya Malikul Qudus salamul mu'minu muhaiminu azizul jabbar mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bisaqawah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.